Haris nggak mulai kelas nih. Haris. Nah, iya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumil Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan fikih muamalah. Dan kita melanjutkan sekarang masuk hadis nomor 691. Nah, silakan dibaca. Wa an Abi Ayyub dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man barang siapa yang farraqa memisahkan baina walidatin di antara orang ibunya ibu wa waladiha dan anaknya farraqallahu Allah akan memisahkan bainahu antaranya wa baina ahibbatihi dan antara orang yang dia cintai yaumul qiyamah pada hari kiamat. Rawahu Ahmad atas dari Ahmad wa sahahu Tirmidzi dan sahihnya Tirmidzi walakin akan tapi fi isnadihi dalam sanadnya maqalun walau syahidun. Maqalun ini ada apa jenenge? Ada pembicaraan. Ada pembicaraan walau dan padanya syahidun ada penguat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari hadis nomor 691. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda man barang siapa farraqa yang memisahkan baina walidatin antara ibu wa waladiha dan anaknya farraqallahu Allah akan memisah bainahu antara dirinya wa baina ahibbatihi dan antara orang-orang yang dia cintai yaumal qiyamati pada hari kiamat. Rawahu Ahmad hadis riwayat Imam Ahmad wa sahahahu at-Tirmidzi wal Hakim dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim. Walakin ini ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan walakin akan tetapi fi isnadihi dalam sanad hadis ini maqalun ada pembicaraan. Maksudnya ada pembicaraan, ada sisi kelemahan gitu ya. Maksudnya di sini ada sisi kelemahan. Walahu syahidun dan dia memiliki penguat. Ya, memiliki saksi atau penguat. Maka intinya hadisnya sahih dan dijadikan dalil oleh para ulama. Maka hadis ini membahas satu masalah. Apa itu? Yaitu menjual tentang masalah menjual budak perempuan dan anaknya. Ya, menjual budak perempuan dan anaknya. Baik. Maka faedah dari hadis ini hukum asalnya dilarang menjual secara terpisah. Antara ibu atau budak perempuan ya. Di sini kita bahasanya budak, jangan penjual ibu ya. Antara budak perempuan dengan anaknya. Hukum asalnya dilarang. Ya, menjual secara terpisah. Dalam artian menjual terpisah itu dijual anaknya saja, ibunya nggak ikut, atau dijual ibunya saja, anaknya nggak ikut. Ini hukumnya terlarang dan haram. Ya, selain terlarang dan haram, dampaknya apa? Jual belinya tidak dianggap sah. Tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Ya.
Dan larangan ini berlaku dengan syarat. Apa syaratnya? Selama anaknya belum mencapai usia tamyiz. Selama anaknya belum mencapai usia tamyiz. Ya. Ini kalau belum mencapai usia tamyiz, ini dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan selama belum mencapai usia balik. Jadi ada yang mengatakan selama belum mencapai usia tamyiz, ada yang mengatakan selama belum mencapai usia balik. Ya. Maka di sini kita tahu kalau ada syarat ini. Kalau misalkan dijual secara terpisah, tapi anaknya sudah mumayyiz atau anaknya sudah balik, maka nggak masalah. Maka tidak masalah. Ya. Kenapa ada persyaratan usia tamyiz atau usia balik? Karena larangan ini ada alasannya. Larangan memisah ini. Kenapa? Karena anak sebelum usia itu apa ya? Gampangan niku. Dia masih wajib membutuhkan ibu. Ya, wajib membutuhkan apa? Ibu. Ya, karena mungkin menyusui, ya, untuk susunya itu, ya. Kemudian jangka waktu untuk nyapih, melatih dan seterusnya. Ya. Maka para ulama memberikan batasan sampai usia tamyiz. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Sebagian yang muktamad, sebagian ulama mazhab Syafi'i juga sampai usia balik. Ya, dari khilaf itu juga nanti muncul. Nah, bagaimana? Kan beda ya. Balik itu lebih lama daripada tamyiz. Ya, secara umum. Karena bisa jadi anak itu sudah tamyiz meskipun dia belum balik, bisa. Ya, misalkan anak ya umur 10 tahun. Ya, atau ya anak umur 10 tahun. Dan dia mungkin belum mimpi basah dan seterusnya. Maka dia secara hukum belum balik. Tapi dia sudah tamyiz. Dia sudah tamyiz. 10 tahun dia sudah bisa ngatur awake dhewe gitu loh. Bisa ngatur awake dhewe. Baik, fala kulli hal ya, itu ada khilaf di antara para ulama apakah sampai usia balik atau usia tamyiz. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ya, pelajaran kedua, bagaimana kalau barangnya itu, barang dagangannya itu bukan manusia, hewan. Ya, misalkan apa, sapi ambil anaknya. Ya, kucing ambil anaknya misalkan. Kemudian apa misalkan wedhus ambil anaknya, ya manuk misalkan ambil anaknya. Bagaimana kalau barang yang dijual itu adalah hewan? Ya. Maka di sini para ulama menyatakan kalau yang dijual itu hewan, dan dijual terpisah, jual belinya sah, tapi dimakruhkan. Jual belinya sah, tapi dimakruhkan. Dalam artian ya tetap dilarang, cuma masih sah. Cuma masih apa? Masih sah. Ya. Yeah. Baik. Nah, itu untuk faedah hadis ini. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 692 wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia mengatakan, amaroni, memerintahkan untukku Rasulullah SAW an hadiah untuk aku menjual. Nama ini dua anak akhwat ini yang keduanya saling bersaudara. Tapi itu maka aku menjual keduanya, maka aku menjual keduanya. Waktu dan lalu aku memisahkan bainahuma di antara keduanya. Pada kartu maka mengingatkanku dari atas yang demikian itu kepada Nabi. Pada kartu di sini aku menyebutkan, bukan mengingatkan. Pada kartu maka aku menyebutkan dari yang demikian itu dari Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bersabda, adrik huma, pertemukan keduanya. Fartaji huma, lalu kembalikan keduanya. Lalu kembalikan keduanya. Wala tadi huma, dan janganlah menjual keduanya illa kecuali jami'an
bersama-sama ya semua. Rawi Ahmad hadis riwayat Ahmad wa rijaluhu thiqatun dan perawinya thiqat. Waqat dan sungguh sahahu contohnya Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud dan Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim wa Tabrani dan Tabrani wa Ibnu Qattan dan Qattan. Ibnu Qattan. Hadis berikutnya 692. Qala wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, amaroni Rasulullah, memerintahkanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a, untuk menjual gulama ini, dua budak ya, dua budak laki-laki. Akhwa ini yang keduanya adalah saudara. Fabi'tuhuma, lalu aku menjual keduanya. Fafarraqtu bainahuma, dan aku pisahkan. Dalam artian si A dijual ke Pak A, si B dijual ke Pak B. Jadi dipisah. Ya. Fafarraqtu bainahuma, lalu aku pisah antara keduanya. Fadzakartu dzalika, lalu aku menyebutkan hal itu lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, adrikhuma. Ya. Kejarlah keduanya, atau kembalilah lagi ya kepada keduanya. Fartaji'huma, dan minta untuk dikembalikan keduanya. Maknanya ya batalkan ya. Wala tabi'huma, dan jangan menjual keduanya illa jami'an, kecuali bersama-sama satu paket. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa rijaluhu thiqatun, dan para perawinya thiqat. Wa qad sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa Ibnul Jarud, dan Ibnul Jarud, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Al-Hakim, wa Tabrani, dan juga At-Tabrani, wa Ibnul Qattan, dan Ibnul Qattan. Baik. Maka hadis ini secara zahir memberikan faedah. Apa faedahnya? Termasuk yang dilarang adalah menjual dua saudara secara terpisah. Budak dua saudara secara terpisah. Zahirnya hadis itu seperti itu. Ya. Zahirnya hadis seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan sahabat Ali untuk menjual, namun ternyata dijual terpisah. Kemudian kata Nabi disuruh ngambil lagi, disuruh batalin, dan jangan dijual kecuali bersama-sama. Maka zahir hadis ini melarang, melarang dan menganggap tidak sah jual beli budak yang dia saudara kemudian terpisah. Dan ini pendapat sebagian kecil dari ulama. Jumhur ulama berpendapat apa? Jumhur ulama berpendapat tidak masalah. Dan hadisnya ini nggak diamalkan. Ya, hadisnya apa? Tidak diamalkan. Ya. Tapi kok bisa hadisnya nggak diamalkan? Ya. Hadisnya tidak diamalkan karena hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Dinilai apa? Dhaif untuk para ulama. Ya. Yang hadis sebelumnya tadi itu memang di sanadnya ada lemahnya, cuma ada penguat yang lain. Tapi hadis yang 692 dinilai dhaif oleh para ulama. Dan kita tahu hadis dhaif bisa diamalkan kalau dalam fadhail amal saja, amal-amal sifatnya sunnah. Tapi untuk masalah halal, masalah haram, maka ini harus hadis yang memang sahih. Nggak boleh hadis yang masih ada syubhatnya. Ya. Maka para ulama tidak mengambil hadis ini. Sehingga apa? Para ulama, jumhur ulama berpendapat boleh menjual belikan saudara, budak saudara, ya, meskipun secara terpisah. Secara terpisah. Selama memang secara asal gak ibu'i loh ya. Secara asal apa? Gak ibu'i. Kalau misalkan ada ibunya, ya berarti harus sama ibunya itu. Bukan karena ada saudaranya, tapi karena ada ibunya. Jadi hadis ini tidak diamalkan oleh jumhur ulama, ya, dan mengatakan jual belinya tetap sah. Wallahu taala alam.
Terus lanjut. Selanjutnya Wan Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala mengatakan Ghala ini apa? Wala menjadi mahal. Wala menjadi mahal as-si'ru Harga barang. Bil Madinah di Madinah ala ahdi Rasulullah di zaman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapalan nabi kemudian mengatakan ya Rasulullah wala si'ru harga barang menjadi mahal. Fasair lana maka mahalkan untuk kami. Fasair jangan. Bukan, maksudnya tentukan harga. Maka tentukan harga untuk kami. Maka kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sunnya Allah huwal musa'id." Dia adalah zat yang membuat harga. Zat yang membuat harga. Al-qabidu yang mencukupi. Yang menahan. Al-basitu yang melapangkan. Iya. Ar-raziqu yang memberi rezeki. Wa ini dan sesungguhnya aku la arju sungguh ingin. Iya. An alqallaha untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ustaz. Iya. Walaisa dan tidak ada ahadun seorang pun minkum dari kalian yatlubuni yang menuntutku bimang lamatin dengan suatu kedaliman. Iya. Fi damin dalam darah. Wala malin dan tidak juga dalam hal harta. Allahu khamsah hadis riwayat 5. An-Nasai kecuali An-Nasai wasahahu Ibnu Hibban dan musnadnya Ibnu Hibban. Baik, hadis berikutnya 693. Qala wa an Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan ghala as-si'ru. Ya. Ghala menjadi mahal as-si'ru harga barang fil Madinah di Madinah. Ala ahdi Rasulillah di zamannya Rasulullah SAW. Jadi zaman Nabi pernah ada satu masa di mana harga semuanya naik. Harga semuanya apa? Naik. Faqalan nas, maka orang-orang mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ghala si'ru. Ya. Harga-harga barang naik semua. Fasair lana. Maka tentukan harga untuk kita. Jadi Nabi itu meminta supaya membuat sebuah aturan para pedagang menjual barang dagangannya sesuai harga yang ditentukan Nabi. Sesuai harga yang ditentukan Nabi. Maka kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW bersabda, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang maha membuat harga. Karena harga itu tidak terjadi dari satu unsur saja. Banyak hal ini. Kan gini. Kenapa kok dibahasakan Allah yang membuat harga? Jadi gini, misalkan dalam dalam ilmu ekonomi ya, semakin jarang barang dan permintaan pasar tinggi, harga barang semakin naik. Kan itu. Ya, semakin naik. Dan kalau misalkan barang itu semakin banyak, sedangkan orang yang beli sedikit, harga barang turun. Itu sudah aturan pasarnya seperti itu. Tapi pertanyaannya, dari mana banyak sedikitnya barang itu? Dari Allah. Misalkan gini. Apa? Ya, misalkan seperti itu. Lombok kok iso larang. Ketika ditarik tahu, para petani banyak yang gagal panen. Kenapa gagal panen? Ono sing alasane udan. Ono sing alasane tikus. Macam-macam. Ya, macam-macam. Makanya dibahasakan Allah yang membuat harga. Allah yang membuat apa? Harga. Oh, misalkan nah bagaimana kalau barang pabrik sing gawe menungso? Yang kita katakan pabrik punya bahan baku. Bahan baku juga dari alam, sama dari alam. Dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Makanya dibahasakan oleh Nabi, Allah yang membuat harga, Allah menentukan harga. Ya, maka jangan diserahkan kepada manusia. Dalam artian seperti itu. Kenapa? Soalnya kalau misalkan pemerintah nanti menentukan, pedagang langsung di-cut gitu kan. Kamu dodol sak mini. Lu nggak bisa. Pasti nanti dia merugi. Ukulae sakmun, misalkan pemerintah membuat keputusan, para pedagang jual beras sekilonya 10.000 saja. Nah, mereka kulae sekilonya 10.000.
terus dikon ngedol 10.000 lah ya gak oleh badi. Ya, maka nggak bisa ngekat seperti itu. Ya, nggak bisa. Ya. Kecuali kalau misalkan membuat aturan, akan tetapi apa? Pemerintah menyediakan stok lebih banyak. Jadi ikut bantu gitu loh. Jadi supaya harga pasar itu menjadi berimbang, menjadi apa namanya? Kondisi barang dengan kondisi permintaan itu menjadi berimbang. Ya nggak masalah. Misalkan saya tentukan harganya segini ya, nanti kita stok barang, nggak masalah. Tapi kalau misalkan pemerintah cuma ngekat gitu saja, terus juga nggak bantu menyediakan suplai barang, ini bisa ngerusak tatanan. Pasti ada orang yang dirugikan, ya. Entah itu pedagangnya, entah itu petaninya, ya. Baik. Innallaha wal musa'ir al-qabidu, dan Allah yang maha qabid itu menggenggam. Ya, maksudnya di sini menahan rezeki. Al-basit berarti yang membuka atau meluaskan. Dalam artian meluaskan rezeki. Ar-raziqu yang memberi rezeki. Wa ini dan sungguhnya aku la arju berharap an alqallaha ta'ala bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ahadun dan tidak ada seorang pun minkum dari kalian yatlubuni menggugatku, meminta padaku bimadlamatin au nangkono bimadlimatin tamadlamah. Bimadlamatin. Lami di fathah ya. Nanggone kitabku. Bimadlamatin ya, dengan satu kezaliman fidamin dalam masalah darah wala malin ataupun harta. Maksudnya apa? Nabi nggak mau. Khawatir apa? Terjadi kezaliman, jelas. Terjadi kezaliman. Kalau Nabi menentukan tadi ngekat itu, nanti ya pasti ada yang dirugikan. Iya. Taib rawahul khamsah, hadits riwayat yang 5 ilan Nasai kecuali Imam Nasai wa sahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Taib, maka hadis ini memberikan sebuah masalah. Apa masalahnya? Apa hukumnya pemerintah menetapkan harga barang? Pemerintah menetapkan harga barang. Maka terbagi menjadi dua. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh. Pemerintah tidak diperbolehkan menentukan apa? Harga barang. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Ya, landasannya apa? Zahir hadis ini, hadisnya sahih. Boleh. Maka bagaimana? Ya biarkan barang naik turun harganya. Karena memang sudah sesuai apa aturan ekonomi di pasar itu. Ya. Baik. Pendapat kedua mengatakan, Imam Malik mengatakan, ya, pendapatnya Imam Malik, beliau mengatakan boleh. Ya, boleh. Ya. Selama memang ada maslahat yang bisa dicapai. Ya, boleh selama memang ada maslahat yang bisa dicapai. Ya, ini pendapatnya Imam Malik. Baik. Akan tetapi para ulama yang melarang pun mengatakan, mereka mengatakan kalau seandainya terjadi, ini kan artinya nggak boleh kan, tapi seandainya memang terjadi, ya, seorang pemimpin sudah menentukan harga, ngekat harga gitu, ya, seandainya terjadi, ya, maka masyarakat tetap mematuhi. Ya. Pertanyaannya, kenapa mematuhi? Ini kan kezaliman. Bisa jadi dia mendolimi kan? Ya, maka di sini nanti kita masuk dalam ranah akidah. Taat kepada waliul amr. Taat kepada pemimpin. Ya. Makanya dalam hadis yang kita sudah belajar dalam masalah dalam al-wajiz ya, al-wajiz fi aqidati salaf saleh. Di sana ada satu hadis, taatilah pemimpin meskipun hartamu dirampas dan punggungmu dicambuk. Dalam artian meskipun pemimpin mendolimi kita, ya, selama memang tidak memerintahkan kita dalam hal yang sifatnya kekufuran atau kemaksiatan pada Allah, kita tetap taat. Ya. Makanya ketika misalkan terjadi, padahal itu dilarang, namun terjadi,
maka ya masyarakat ya tetap ngikut saja, ya tetap ngikut saja, nggak masalah. Ya mungkin memberikan masukan, memberikan respon, memberikan masukan nggak masalah, ya. Tapi ya tetap ikut saja. Baik. Kemudian berikutnya. Hadis nomor 694 Wan Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu anhu an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la yastabiru janganlah monopoli. Janganlah monopoli illa kecuali khati'un. Tidaklah memonopoli illa kecuali khati'un, orang yang berdosa. Khati' di sini maknanya berdosa. Bukan cuma salah ya. Khoto kan salah kan. Tapi khati' di sini adalah dosa. Tidaklah memonopoli illa kecuali khati'un, orang yang berdosa. Muslim hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis berikutnya ya 694. Qala wa an Ma'mar ibni Abdillah, dari Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yahtakir, janganlah melakukan ihtikar. Ihtikar nanti tak jelaskan. Ihtikar itu gimana gambarannya? Illa khati', kecuali orang itu pelaku dosa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini membahas ihtikar. Apa sih ihtikar? Ihtikar itu gini. Yang kita mungkin terjemahan gampangnya memonopoli. Atau bahasa yang lain, penimbunan barang. Menimbun barang, gampangannya. Jadi gini. Jadi orang secara sengaja membeli semua stok barang yang ada sampai stok barang itu menipis. Sampai stok barang menipis. Ini ngakali memang, ngakali. Kan tadi kita sudah sampaikan, dalam ilmu ekonomi, ketika barang itu sedikit, sedang permintaan pasar itu tinggi, harga barang pasti naik. Ini sudah. Nah, sebagian orang ada yang memang dia membeli barang sampai mempengaruhi harga barang itu. Nah, ini catatan loh ya. Soalnya penting nanti. Gimana kalau saya beli banyak? Tapi itu sak pira sih? Kalau tukune 20 renteng misalkan, mau ikut kok pabrik iku tontonan umet tuku 20. Apa masuk ihtikar? Ya enggak lah, gak berpengaruh iki. Maka kita sampaikan. Jadi dia itu membeli barang dan menyimpannya sampai mempengaruhi harga barang itu. Kemudian ketika harga barang sudah naik, dia jual. Akhirnya dia untung. Soalnya tukune rego murah, ngedoli rego dukur, rego mahal. Ini namanya ihtikar. Namanya ihtikar. Maka di sini kita tahu, maka tidak termasuk ihtikar kalau dia membeli banyak namun tidak sampai mempengaruhi harga barang. Harga barang masih biasa saja. Oh, ini enggak masuk ihtikar. Masih ihtikar. Dinamakan sudah ihtikar itu sampai mengaruhi harga barang. Baik. Maka di sini hadis ini memberikan satu faedah. Apa faedahnya tentang masalah hukum ihtikar, hukum monopoli tadi, atau penimbunan barang. Ini kita katakan, hukum ihtikar atau monopoli barang pasar atau menimbun barang, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Ya. Nah, apakah hukumnya ini berlaku untuk semua jenis barang atau tidak? Ada khilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ihtikar ini berlaku kalau dia itu bahan makanan atau bahan kebutuhan pokok. Ya, dia berlaku kalau dia itu bahan kebutuhan apa? Pokok. Soalnya apa? Nimbun minyak, nimbun beras, nimbun, ini haram, tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan yang ditimbun itu bukan kebutuhan pokok, ya, orang misalkan, ya, ada produk Apple terbaru misalkan, nah, iPhone misalkan, iPhone terbaru keluar, harganya yang dipatok oleh atau harga awalnya keluar itu sekitar 20 juta misalkan. Dia sebagai orang yang memang pasarnya jualan HP, dia beli semua HP yang
baru masuk itu dibeli semuanya, disimpan. Wong akeh yang delek. Ya, akhirnya sampai apa? HP pun harganya sampai 30 juta atau sampai akhirnya jadi 50 juta. Harganya meninggi, kemudian dia baru jual. Semua toko HP atau semua distributor HP nggak ada yang punya. Yang punya cuma satu ini saja. Akhirnya dia mengendalikan harga. Maka ini apakah juga diharamkan untuk kita? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ini nggak diharamkan. Dalam artian ini nggak masalah. Kenapa? Karena dia bukan kebutuhan pokok. Ya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, karena apa? Ihtikar ini berlaku kalau itu dalam barang-barang atau dalam benda yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Kalau HP nggak jadi kebutuhan pokok. Laptop misalkan nggak jadi kebutuhan pokok. Baik. Aku lihat ya, jadi ihtikar tadi hukumnya apa? Hukumnya haram, dan itu berlaku kalau misalkan itu adalah barang-barang pokok, kebutuhan pokok. Nah, kalau sudah ihtikar terjadi, sudah terjadi ihtikar, maka apa solusi yang diambil, kebijakan apa yang diambil? Ya, maka di sini kebijakan yang diambil oleh pemerintah bukan merampas barang loh ya, nggak boleh. Jadi solusinya bukan pemerintah terus ngambil barangnya. Kenapa? Selama orang tadi jual belinya dengan produsen itu sah, ya kita nggak boleh ngambil, itu namanya zalim juga. Nah terus gimana? Pemerintah maksa menjual dengan harga normal. Jadi diberikan ya kok dol utawa tak dolno gitu. Kok dol rego ya dengan harga normalnya, atau pemerintah yang memaksa jual. Kalau misalkan dia nggak mau, pemerintah boleh untuk memaksa dan boleh menjualkan meskipun tanpa ridho orang yang memonopoli. Untuk masalah itu. Jadi caranya bukan apa? Bukan dirampas, bukan merampas asetnya. Karena orang itu juga dulu belinya sah. Tapi apa? Dia dipaksa untuk menjual barang dengan harga normalnya sebelum terjadi kelangkaan barang itu. Ya, dijual dengan harga segitu. Nah, itu solusi yang ditawarkan oleh Islam. Jadi Islam berusaha untuk apa? Tetap adil. Masih aku salah, tapi tetap kita nggak boleh mendolimi. Ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa qaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu ta'ala a'lam.